1985 Gorbachev naik ke panggung. Pada Maret tahun 1985, Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Usianya relatif muda dibanding para pendahulunya, dan ia dikenal sebagai tokoh reformis. Saat itu, Uni Soviet sudah berada dalam krisis ekonomi stagnan, pertumbuhan hampir nol, korupsi merajalela, dan rakyat kehilangan semangat. Gorbachev sadar, jika sistem tidak berubah, Uni Soviet bisa runtuh. Ia pun meluncurkan dua kebijakan besar. Perestroika, restrukturisasi ekonomi, memberi sedikit ruang bagi mekanisme pasar. Glasnost, keterbukaan, membuka kritik, kebebasan pers, dan transparansi. Awalnya, rakyat menyambut dengan optimis. Namun, apa yang dimulai sebagai harapan, perlahan berubah menjadi bumerang. 1986 Chernobyl mengguncang dunia. Tahun berikutnya, tragedi besar terjadi. Ledakan reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina. Awalnya, pemerintah berusaha menutupi insiden itu. Tetapi di bawah kebijakan Glasnost, kebenaran akhirnya terungkap. Dunia melihat bagaimana Uni Soviet rapuh dalam menangani krisis. Bencana ini menjadi simbol, bukan hanya soal nuklir yang bocor, tetapi juga retaknya kepercayaan rakyat pada pemerintah. Kritik makin deras, dan wibawa Partai Komunis semakin pudar. 1987, bayang-bayang reformasi. Gorbachev terus melanjutkan reformasinya. Ia mulai memperkenalkan ekonomi campuran, di mana sebagian bisnis swasta diizinkan. Tapi hasilnya kacau, harga-harga melonjak, inflasi tak terkendali. Sementara barang kebutuhan pokok tetap sulit didapatkan. Di sisi lain, hubungan internasional mulai berubah. Gorbachev menandatangani perjanjian dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan untuk mengurangi senjata nuklir. Dunia Barat menyambutnya sebagai pahlawan damai. Tetapi di dalam negeri, para konservatif marah. Mereka menganggap Gorbachev melemahkan kekuatan Soviet. 1988 gelombang nasionalisme bangkit. Republik-republik Soviet yang selama ini ditekan mulai menemukan suara mereka. Di negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, Lituania, muncul gerakan rakyat yang menuntut kemerdekaan. Di Kaukasus, muncul konflik etnis antara Armenia dan Azerbaijan. Sementara itu, Gorbachev memperkenalkan kebijakan demokratisasi terbatas, memberi ruang bagi kandidat non-komunis untuk ikut pemilu legislatif. Hasilnya mengejutkan. Banyak oposisi justru memenangkan kursi. Perlahan, kendali Partai Komunis atas negara mulai runtuh. 1989. Runtuhnya tembok Berlin. Tahun ini menjadi pukulan telak. Negara-negara satelit Soviet di Eropa Timur, Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, hingga Jerman Timur melepaskan diri dari cengkeraman komunis. Puncaknya adalah runtuhnya tembok Berlin pada 9 November 1989. Dunia menyaksikan akhir simbol Perang Dingin. Bagi rakyat Soviet, ini adalah tanda bahwa dominasi mereka atas Eropa Timur telah berakhir. Di dalam negeri, parlemen baru yang lebih demokratis terbentuk. Dan untuk pertama kalinya, debat terbuka disiarkan di televisi. Kritik terhadap komunisme kini bukan lagi bisikan, melainkan teriakan. 1990 Rusia mulai lepas kendali. Tahun ini, Boris Yeltsin muncul sebagai tokoh penting. Ia terpilih sebagai Presiden Rusia, republik terbesar di dalam Uni Soviet. Yeltsin terang-terangan menentang Gorbachev dan Partai Komunis, serta mendorong kedaulatan Rusia di atas Uni Soviet. Sementara itu, Lituania secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan, disusul oleh Latvia, Estonia, dan Georgia. Uni Soviet yang dulunya kokoh, kini retak di mana-mana. Ekonomi semakin runtuh. Inflasi tinggi. Rak-rak toko kosong. Rakyat antre panjang untuk roti, daging, dan bahan bakar. 1991 tahun terakhir, sang raksasa besi. Awal 1991, krisis semakin parah. Pada Agustus tahun 1991, kelompok konservatif Partai Komunis melancarkan kudeta terhadap Gorbachev yang sedang berlibur di Crimea. Mereka berusaha mengembalikan kekuasaan komunis penuh, namun kudeta itu gagal. Boris Yeltsin berdiri di atas sebuah tank di depan Gedung Putih Moskow, menyerukan rakyat untuk melawan. Aksinya disiarkan ke seluruh dunia dan membuatnya menjadi simbol demokrasi baru Rusia. Setelah kegagalan kudeta, posisi Gorbachev makin lemah, sementara Yeltsin justru semakin berkuasa. Republik-republik lain berbondong-bondong menyatakan merdeka. Akhirnya, pada 8 Desember tahun 1991, para pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarusia
menandatangani perjanjian Belovetskaya yang menyatakan Uni Soviet tidak lagi ada. 25 Desember tahun 1991, Gorbachev resmi mengundurkan diri. Malam itu, bendera merah palu arit diturunkan dari Kremlin, digantikan oleh bendera 3 warna Rusia. Dunia menyaksikan berakhirnya sebuah era. 26 Desember tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar. Dari satu negara raksasa, lahirlah 15 negara baru. Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Belarusia, Uzbekistan, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Armenia, Kirgisistan, Moldova, Tajikistan, dan 3 Republik Baltik Estonia, Latvia, Lituania.